Kabupaten Bener Meriah, Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Supini SPD dari SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah, dan rekan saya, Maria Hasni SPD dari SMA Negeri Unggul Kabupaten Bener Meriah. Dan saya Ita Janjriani dari TK Al-Bahiyah Kabupaten Bener Meriah. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu Maria Hasni. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ibu Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh iya Bu, Bu Ita nanti akan melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit nih yang akan saya bicarakan sama Ibu. Boleh ya Bu? Ya bisa Bu. Begini Bu, nanti kan pada saat melakukan coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nantinya. Dan juga saya akan mendengarkan respon dan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan pada coachee. Dan jangan lupa juga ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Serta sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit Bu yang akan saya tanyakan. Boleh Ibu? Ya boleh Bu. Baik Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Iya, untuk proses coaching hari ini rencana yang saya akan lakukan yaitu mendengarkan secara aktif, Ya. kemudian hadir secara penuh pada saat coaching, dan kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu Bu. Iya. Baik Bu, jadi Ibu di sini ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, Ya. yaitu diantaranya mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan mendengarkan secara aktif, dan kehadiran penuh ya Bu. Di antara yang ketiga ini mana ya Bu yang lebih spesifiknya Bu? Ya, kalau dari ketiga tersebut yang paling spesifik mungkin dari pertanyaan berbobot yang saya akan lakukan kepada coachee, kemudian mendengarkan secara aktif. Ya, benar Bu ya. Baik Bu, jadi di coaching nanti bukan ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira seperti itu ya Bu? Ya, betul sekali Bu. Iya. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada coach sudah baik. Jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Iya, dari proses coaching nanti yang ingin saya dapatkan atau hasilkan yaitu supaya coachee mendapatkan cara menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menanggapi permasalahan tersebut. Ya. Begitu Bu. Baik Ibu, jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu ya? Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya? Ya. Baik Bu, silahkan Ibu lakukan proses coachingnya ya Bu ya. Siap. Assalamualaikum Bu Vivin, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Ita, alhamdulillah saya sehat Ibu. Ibu juga gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Bu Vivin, Iya. saya dengar Bu Vivin mau menyampaikan sesuatu ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Vivin ceritakan pada saya? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Iya, silakan Bu Vivin. Kita ada waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 menit. Bu Vivin, silakan menceritakan apa keluh kesahnya. Baik Ibu, begini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya amati di sekolah saya, cara pembelajarannya masih monoton Bu.
masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah gitu Bu. Jadi terkadang membuat siswa menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya menginginkan pembelajaran yang bervariatif Bu. Tidak memungkiri ya Bu ya, pada zaman sekarang ini tuh perkembangan teknologi yang sudah sangat pesat sekali. Jadi saya sebagai guru juga ingin harus menyesuaikan diri Bu untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada pada zaman sekarang ini Bu. Oke, begitu ya. Berarti Bu Pipin ini sebenarnya ingin menyampaikan materi yang lebih bervariatif ya Iya, kepada benar. rekan-rekannya ya, Iya, gitu benar, ya. Bu. Oke. Nah, kira-kira setelah kita berbincang yang mungkin 15 sampai 20 menit nanti, kira-kira apa sih harapan Bu Pipin? Yang saya harapkan ya Bu ya, saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih Bu, supaya bagaimana perubahan dalam metode pembelajaran seperti itu Bu. Oke, berarti ada dua ya, perubahan dalam cara menyampaikan materi. Kemudian Bu ya, kira-kira perubahan atau cara penyampaian materi apa sih yang ingin Bu Pipin inginkan? Baik Bu, jadi kan Bu kan saya ingin ada perubahan dalam metode atau model dan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya dengan metode yang sekarang ini Bu, yang lagi smart-smart ini, Ya. aplikasi pembelajaran itu kan ada classroom atau tidak jauh-jauh seperti Jamboard Bu. Jadi yang juga sudah bagus Bu. Jadi seperti itulah Bu kira-kira yang saya inginkan Bu. Oke. Intinya Ibu ingin menyampaikan pembelajaran yang bervariatif seperti menggunakan Jamboard ya. Iya, Nah, benar Bu. begini Bu Pipin. Mm-mm. Jadi misalnya dalam kondisi tersebut idealnya dari angka 1 sampai 10, kira-kira kondisi atau situasi Bu Pipin saat ini berada di level berapa kira-kira Bu Pipin? Kira-kira saya masih di level 5 ya Bu, karena di sekolah saya juga masih banyak Bu guru-guru senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu Bu. Oke, nah berarti di level 5 ya. Iya. Kalau begitu, nah dari obrolan kita, dari perbincangan kita, kira-kira Bu Pipin inginnya berada di level berapa nantinya setelah tercapainya yang Bu Pipin inginkan? Baik Bu, saya ingin berada di level 7 saja saya sudah cukup Bu. Mengingatkan guru-guru di sekolah saya itu banyak yang senior Bu. Oke, berarti pada level 7 ya. Nah, untuk menggapai keinginan Bu Pipin supaya berada di level 7 tadi, kira-kira rencana atau ide seperti apa sih yang Bu Pipin bisa lakukan terhadap rekan-rekan guru Bu Pipin di sekolah? Sebenarnya kan Bu kan itu masih saya pikirkan Bu. Tapi apa mungkin ya Bu saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja seperti itu ya Bu, kepada rekan-rekan guru secara bergiliran seperti itu ya Bu. Apa mungkin Bu ya? Saya rasa cocok juga ya Ibu ya. Berarti Bu Pipin menginginkan adanya mentoring ya, ataupun pendampingan secara individu seperti itu ya Bu Pipin ya. Oke, begini, adakah lagi nggak strategi lain selain menggunakan mentoring tersebut? Mungkin saya akan konsultasi terlebih dahulu ya Bu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop Bu atau pelatihan gitu Bu tentang media pembelajaran di sekolah Bu. Oke, berarti ini ada dua ya pilihannya Bu Pipin ya. Kira-kira di antara kedua tersebut mana yang lebih cocok atau yang nyaman bagi Bu Pipin yang akan diterapkan? Apakah mentoring ataupun workshop? Iya, Bu. Sepertinya kan Bu ya, untuk sekarang ini Bu ya, metode mentoring itu akan lebih tepat ya Bu digunakan. Karena mengingatkan Bu kan, banyak kondisi di sekolah saya itu kan gurunya sudah senior Bu, yang tidak bisa mengikuti workshop lagi Bu. Karena kan workshop itu membutuhkan biaya lebih banyak kan Bu kan, Iya. membutuhkan narasumber yang tepat juga, yang lebih lama begitu Bu. Seperti itu Bu. Oke, berarti intinya sekarang Bu Pipin sudah memilih metode mentoring ya, Iya. yang akan diterapkan di sekolah. Nah, kemudian kira-kira kapan bisa dilaksanakan metode mentoring tersebut? Mungkin secepatnya ya Bu ya, atau mungkin minggu depan saya mulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran Bu. Ya, oke. Bu Pipin berarti minggu depan ya, Iya, Bu. rencana tersebut akan dilaksanakan. Kemudian Bu Pipin,
Adakah nanti kira-kira bisa membantu Bu Vivin dalam melaksanakannya? Mungkin saya akan meminta bantuan ya Bu kepada Pak Andi atau Pak Adel yang sudah tahu dalam hal media pembelajaran Bu. Oke, baik. Jadi Bu Vivin ingin berkolaborasi ya dengan rekan-rekannya di sekolah Ibu. Betul Iya, Bu. seperti itu ya Bu ya? Benar Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut mungkin Bu ya. Oke, Bu Vivin, nah kita sudah ada berada di akhir sesi perbincangan hari ini ya. Jadi saya tidak sabar sekali nih ingin mendengarkan bagaimana sih Bu Vivin melaksanakan mentoring tersebut gitu kan. Jadi untuk kegiatan tersebut nanti mudah-mudahan berhasil dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, tapi sebelumnya Bu Vivin, kira-kira apa nih yang Bu Vivin dapatkan pada perbincangan kita hari ini? Mungkin kan Bu, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara. Wah, Bu Ita tadi udah melakukan coaching ya? Alhamdulillah ya Bu, setelah melakukan coaching tadi pelaksanaannya berjalan baik dan lancar ya Bu ya. Nah Bu, gini Bu, sebelum tadi Ibu melakukan coaching kan tadi saya sempat nih menanyakan indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Iya betul. Nah, kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait dengan indikator tersebut Bu? Iya Bu, alhamdulillah saya tadi sudah melaksanakan proses coaching. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah menerapkan tuh Bu sesuai dengan alur tirta. Saya juga sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya juga sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Jadi menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah bagus sekali ya. Iya. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini Bu bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu, pada coaching ini juga Ibu sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu ya di sini. Selamat sekali Bu. Di sini sebelum kita akhiri Bu, saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Iya boleh Bu. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih Bu yang ingin Ibu kembangkan? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Ya, luar biasa sekali ya Ibu ini sudah menerapkan tirta itu dan sudah sangat luar biasa sekali Bu. Ya. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena tadi saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu, terima kasih Bu sudah menyampaikan apa yang sudah saya tanyakan sebelumnya. Mungkin Bu kita akhiri di lain kesempatan. Nanti kita bisa berjumpa lagi mungkin dalam proses proses coaching yang lainnya Bu ya. Iya, oke. Baik Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ini Iya, Bu. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia, guru penggerak.